Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Saya akan memberi tahu Anda identitas keempat individu ini nanti. Yang perlu saya sampaikan kepada Anda sekarang adalah beberapa hal tentang 8 keluarga agung ilahi. Hanya dengan mengetahui hal-hal tentang 8 keluarga besar ilahi Anda akan dapat memahami pengaruh keempat orang ini dengan lebih baik, kata Jiang Lan dengan penuh perhatian. Qin Yu diam-diam mendengarkan Paman Lan. 8 keluarga besar ilahi dari alam ilahi masing-masing adalah klan Huangfu dari wilayah paling timur, klan Sentu wilayah paling barat, klan Duanmu wilayah selatan, klan Jiang wilayah utara, klan Mu wilayah timur laut, klan Putai wilayah tenggara, klan Tang wilayah barat daya, dan klan Zhou wilayah barat laut. 8 keluarga besar ilahi ini berakar sangat dalam. Namun karena hanya ada begitu banyak kota di alam ilahi, jumlah orang di alam ilahi semakin banyak, tidak mungkin kota-kota itu menampung semua orang itu. Dengan demikian semakin banyak orang mulai tinggal di luar kota. Hal ini menyebabkan 8 keluarga besar ilahi dari klan ilahi untuk berdiskusi satu sama lain. Pada akhirnya keputusan diambil untuk melakukan perang di alam ilahi setiap 6 miliar tahun sekali. Awalnya tujuan perang ini adalah untuk mengurangi populasi alam ilahi. Jiang Lan tahu betul tentang segala macam rahasia alam ilahi. Kurangi populasi. Qin Yu kaget. Untuk dewa yang tinggal di alam ilahi yang memiliki harapan hidup yang hampir tak terbatas, pertempuran setiap 6 miliar tahun adalah kejadian yang sangat sering terjadi. Qin Yu juga segera memahami kesulitan yang dimiliki 8 keluarga besar ilahi. Hanya ada begitu banyak kota, jika jumlah orang terus bertambah maka pasti ada orang yang harus tinggal di luar kota. Kalau begitu mengendalikan kota akan menjadi lebih merepotkan dan lebih banyak kekuatan bandit akan muncul. Awalnya tujuan perang adalah untuk mengurangi populasi. Jiang Lan tersenyum tak berdaya dan berkata, namun karena perang berlanjut dari waktu ke waktu 8 keluarga besar ilahi telah melupakan satu hal dalam negosiasi mereka. Artinya bahkan 8 keluarga dewa agung sangat ingin menjadi pemenang. Pada awalnya 8 keluarga besar dewa hanya memiliki dewa surgawi mereka yang memimpin perang dan membuat pasukan dewa bertarung satu sama lain, mengepung kota dan desa satu sama lain. Namun karena mereka sangat ingin menjadi pemenang, beberapa dewa surgawi yang kuat dan keturunan dari 8 keluarga dewa agung juga telah bergabung di medan perang. Medan perang adalah hal yang tidak peduli dengan identitas Anda. Bahkan jika Anda adalah seorang pangeran masih mungkin bagi Anda untuk dibunuh. Setiap 6 miliar tahun pertempuran semacam ini telah terjadi lebih dari 1 juta kali. Dalam perang di alam ilahi ada banyak dewa surgawi tingkat tinggi yang telah meninggal. Begitu pula ada juga banyak keturunan dari 8 keluarga besar ilahi yang telah binasa. Jiang Lan juga merasa sedikit tidak berdaya. Dengan demikian 8 keluarga besar ilahi dipisahkan menjadi beberapa faksi. Fraksi. Qin Yu merasa agak konyol. Awalnya Qin Yu berpikir bahwa 8 keluarga besar ilahi adalah orang-orang dari cabang dan nafas yang sama. Namun sekarang tampaknya hubungan antara 8 keluarga besar ilahi juga tidak harmonis. Satu faksi terdiri dari klan Duanmu, klan Tang, dan klan Mu. Faksi lain terdiri dari klan Jiang dan klan Sentu. Kedua faksi ini bisa dianggap antagonis satu sama lain. Ketika Jiang Lan menyebutkan dua faksi itu, Qin Yu menjadi bingung dan bertanya, Paman Lan, bagaimana dengan 3 keluarga besar ilahi yang terakhir? Jiang Lan sejauh ini hanya menyebutkan 5 keluarga ilahi. Di antara 3 keluarga ilahi terakhir, klan Putai dan klan Huangfu dapat dianggap sebagai faksi. Namun tak satu pun dari mereka yang menyukai perang dan konflik. Mengenai perang, keduanya tidak berpartisipasi sama sekali. Paling-paling kedua belah pihak ini akan mengirimkan pasukan dewa mereka dan meminta mereka saling membunuh.
Keluarga terakhir Zhou Clan, ekspresi Jiang Lan tumbuh sedikit serius. Klan Zhou sedikit lebih istimewa. Klan Zhou menolak membantu siapapun. Pada saat yang sama 7 klan agung ilahi lainnya juga tidak akan menyerangnya. Mengapa demikian? Qin Yu mengerutkan kening. Mengapa klan Zhou satu-satunya klan yang tidak terpengaruh oleh yang lain? Yu kecil 8 keluarga besar ilahi sebenarnya semua memiliki tugas masing-masing. Kota hukuman guntur bertanggung jawab atas semua bencana kesengsaraan surgawi, kesengsaraan ilahi dan sebagainya, mereka semua dikendalikan oleh klan Zhou. Qin Yu sangat terkejut, Zhou klan ini benar-benar mencengangkan. Namun hanya dengan ini masih belum cukup untuk menyebabkan 7 keluarga besar ilahi lainnya memberikan perlakuan khusus. Yang paling penting adalah, dari 3 langit agung dari alam ilahi salah satunya berasal dari klan Zhou. Jiang Lan benar-benar tidak berhenti berusaha untuk mengejutkan Qin Yu sampai mati. Hati Qin Yu melonjak, Exalted Celestial. Itu sudah menjadi keberadaan legenda yang berdiri di atas para God Kings. 3 surgawi agung salah satunya sebenarnya dari klan Zhou. Tidak heran Zhou klan begitu mengerikan. Paman Lan bagaimana dengan 2 celestial agung lainnya? Dari mana asalnya? Qin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Lan mengerutkan kening. 2 celestial agung lainnya sangat sulit untuk dikatakan. Little Yu sudah ada 2 celestial agung ketika alam ilahi diciptakan. Kedua celestial agung ini satu dari Zhou Clan dan yang lainnya memiliki identitas yang sangat tersembunyi. Pengaruh celestial agung benar-benar hebat. Terlepas dari berapa banyak pendaki yang ada di alam ilahi, efek mereka masih belum sebanding dengan 1 celestial agung yang berasal dari seorang Ascender. Namun Exalted Celestial itu adalah operator sendiri. Selama 8 keluarga besar ilahi kita tidak bergandengan tangan untuk memusnahkan ketiga kekuatan itu, maka surga yang ditinggikan itu tidak akan melibatkan dirinya dalam masalah alam ilahi. Lagi pula celestial yang ditinggikan itu juga harus mempertimbangkan celestial yang ditinggikan dari Zhou Clan. Paman Lan celestial yang agung itu apakah mereka tidak punya nama? Jiang Lan berkata, 3 celestial agung kami biasanya akan memanggil celestial agung dari Zhou Clan sebagai tanda hukuman Exalted Celestial. The Exalted Celestial yang lahir 6 kuadriliun tahun yang lalu kami memanggilnya sebagai Unfettered Exalted Celestial. Adapun Exalted Celestial terakhir dia memiliki identitas paling rahasia. Kabarnya dia memiliki status tertinggi di antara 3 celestial agung. Kami menyebut Exalted Celestial itu sebagai Floating Feathers Exalted Celestial. Sekarang saya akan memberi tahu Anda identitas dari 4 pesaing terkuat Anda. Alis Qin Yu membeku bersama. Orang dengan kekuatan kompetitif terlemah di antara keempatnya, tentu saja kekuatan kompetitifnya masih lebih kuat dari milikmu. Jiang Lan berkata sambil melihat ke arah Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu hanya bisa tersenyum pahit. Nama pria ini disebut Kui Yin Hou. Pria ini adalah kepala istana dari Istana Kuihou kota salju terapung di wilayah utara terapung. Pria ini juga merupakan kepala istana pertama dari Istana Kuihou. Bagi kota salju terapung pria ini dapat dianggap sebagai seseorang yang telah melakukan banyak layanan berjasa. Di kota salju terapung pria ini sangat populer di kalangan penduduk. Selanjutnya kekuatannya sudah berada di puncak tahap Dewa Surgawi tingkat tinggi. Pengejarannya untuk Leer didukung oleh banyak penduduk kota salju terapung. Bahkan Kaisar Bijak Utara Jiang Fan merasa sangat sulit untuk menolak permintaan dari bawahannya yang berpengalaman. Kata Jiang Lan sambil menghela nafas. Orang dengan kekuatan kompetitif terlemah kedua di antara 4 pesaing namanya Shen Tufan. Tepat setelah Jiang Lan mengucapkan kata-kata itu Qin Yu segera menjadi waspada. Shen Tu, mungkinkah pria ini berasal dari klan Shen Tu 8 keluarga agung? Shen Tufan adalah anak muda yang sangat menggemaskan. Saat Jiang Lan mengucapkan kata-kata itu dia juga mulai tertawa.
Jika kita membicarakannya, maka Shen Tufan ini dipaksa oleh ayah kekaisarannya untuk datang dan mengejar Leer. Shen Tufan adalah anak muda yang jenius. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Dia saat ini juga merupakan dewa surgawi tingkat tinggi. Namun semua ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Ketergantungan terkuatnya adalah, dari 8 keluarga besar ilahi dari alam ilahi hanya klan Shen Tu yang berada di faksi yang sama dengan klan Jiang. Qin Yu memiliki senyum pahit di wajahnya. Kompetitor ketiga sebenarnya adalah seorang pemuda yang sangat saya sukai. Bisa dibilang dia sangat sempurna. Jiang Lan memberikan pujian yang langka pada pria itu. Qin Yu kaget, agar Jiang Lan dapat menentukan bahwa dia sempurna maka pria itu pasti adalah individu yang luar biasa. Nama pria ini adalah Duan Muyu. Duan Muyu, dari klan Duanmu. Bukankah klan Duanmu adalah faksi lawan dari klan Jiang? Qin Yu buru-buru bertanya. Jiang Lan tersenyum dan berkata, fraksi lawan. Meskipun mereka memang faksi yang berlawanan itu hanya dalam perang biasa seperti itu. Dalam hal-hal utama 8 keluarga Dewa Agung memiliki hubungan yang relatif baik satu sama lain. Selain itu Duan Muyu memiliki pengaruh yang sangat besar di kota lensa terang wilayah paling selatan. Pengaruhnya bahkan mampu menandingi Kaisar Sage Selatan yang terbaik. Cocok dengan Kaisar Sage Selatan terbaik. Qin Yu merasa tidak bisa dipercaya. Duan Muyu ini juga bisa dianggap sebagai orang yang legendaris. Saat itu cinta dan romansa Duan Muyu yang luar biasa adalah sesuatu yang membuat keributan di seluruh alam ilahi. Namun siapa sangka bahwa wanita yang sangat biasa yang dia cintai benar-benar mencampakkannya. Dia dicampakkan. Qin Yu tertegun. Pria yang menurut Jiang Lan sempurna ini benar-benar dicampakkan oleh wanita biasa. Meskipun wanita itu akhirnya sangat menyesal atas tindakannya, tapi lalu apa gunanya? Persisnya mengapa wanita itu memutuskan hubungannya dengan Duan Muyu itu adalah rahasia alam ilahi. Pesaing terakhir adalah seseorang yang juga pernah Anda temui sebelumnya, Zhou Xian. Jiang Lan menghela nafas dan berkata, sejujurnya Zhou Xian ini juga merupakan dewa surgawi tingkat tinggi. Tampaknya dia memberi kesan bahwa dia juga cukup bagus. Namun jika dibandingkan dengan 3 lainnya saya malah berpikir bahwa dia lebih rendah dari mereka. Namun berdiri di belakang Zhou Xian adalah kota hukuman guntur dan klan Zhou yang tidak terpengaruh oleh klan lain. Yang paling penting guntur hukuman tinggi surgawi mendukungnya. Jadi saya telah menyimpulkan dia sebagai pesaing terkuat Anda. Setelah Jiang Lan selesai mengucapkan kata-kata itu pandangannya tertuju pada Qin Yu. Seolah-olah dia ingin melihat reaksi Qin Yu setelah mendengar kata-katanya. Qin Yu saat ini tampak seperti tenggelam dalam pikirannya. Qin Yu terus diam. Namun dia memikirkan segala macam hal di benaknya. 8 keluarga besar ilahi apa yang mereka perjuangkan adalah superioritas atas yang lain. Untuk 8 keluarga besar ilahi selama seseorang tidak mencapai tahap God King seseorang tidak akan memiliki banyak pengaruh. Meskipun ruang susunan formasi saya sangat kuat para dewa dari 8 keluarga besar ilahi kemungkinan besar tidak akan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Setiap pesaing memiliki hal-hal yang dapat mereka andalkan. Namun bagaimana dengan ketergantungan saya? Qin Yu mengerutkan kening. Kekuatan yang cukup. Kemampuan membuat artefak juga merupakan sumber kekuatan. Setelah saya menjadi dewa pengrajin, saya harus memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan mereka. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Sebenarnya Qin Yu selalu memiliki kepercayaan diri yang cukup. Itu karena dari transformasi stellar. Transformasi bintang 7 tahap pertama semuanya hanya bisa dianggap sebagai hal baru dan tidak ada yang luar biasa. Namun tahap lubang hitam yang dibuat Qin Yu berhasil terhubung ke ruang pasta tepung. Setelah itu dia menciptakan dunia universal dunia nyata yang terpisah. Dan sekarang dia telah menciptakan seluruh kosmos. Prestasi semacam ini betapa luar biasanya itu.
Hanya saja pencapaiannya ini terlalu besar. Itu sangat bagus sehingga Qin Yu bahkan tidak berani memberitahu orang lain tentang hal itu. Mungkin dia hanya akan berhenti merahasiakannya ketika suatu hari dia berhasil mencapai kekuatan yang lebih kuat daripada Celestial yang ditinggikan. Terlepas dari bagaimana situasinya akan berubah, aku tetap tidak akan membiarkan siapapun memisahkan Lear dan aku. Bahkan jika God Kings dan Exalted Celestials terlibat dengan cinta kita, jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku hanya akan membawa Lear dan bersembunyi di kosmos saya dengannya. Setelah kosmos saya berkembang ke tingkat kesempurnaan, kekuatan saya akan meningkat hingga batasnya. Tidak akan terlambat bagi saya untuk kembali ke alam ilahi dan menangani orang-orang yang menghalangi cinta kita. Yu kecil, apa yang kamu pikirkan? Jiang Lan bertanya. Qin Yu terbangun kembali ke dunia nyata. Dia tersenyum pada Paman Lan dan berkata, saya sedang berpikir tentang bagaimana bersaing untuk Lear melawan keempat pesaing tersebut. Keempat pesaing ini memang merupakan ancaman besar. Jiang Lan juga menganggukkan kepalanya sedikit. Qin Yu tiba-tiba mulai ragu-ragu. Ini menyebabkan Jiang Lan menjadi bingung. Paman Lan, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah aku membuka lapisan ketiga alam Jiang Lan kamu akan mengatur agar aku bertemu dengan Lear? Haha, jadi itu yang kamu pikirkan? Jiang Lan segera mulai tertawa terbahak-bahak. Wajah Qin Yu menjadi sedikit merah. Baiklah, mari kita tidak mengejekmu lagi. Alasan saya datang ke sini kali ini juga untuk membawa Anda ke kota salju terapung untuk melihat Lear. Kamu tidak tahu ini, tapi setiap kali Lear melihatku dia akan bertanya padaku, Paman Lan, bagaimana kabar kakak laki-laki Qin Yu? Mendengar apa yang dikatakan Jiang Lan, hati Qin Yu langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Apa yang paling ditakuti Qin Yu adalah bahwa Lear mungkin akhirnya jatuh cinta dengan orang lain karena mereka berdua tidak bersama untuk waktu yang lama. Meskipun Qin Yu tidak pernah menyebutkan pemikirannya, itu masih tetap jauh di dalam hatinya dan dia telah mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Bagaimanapun mereka telah berpisah terlalu lama. Qin Yu bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan dia lakukan jika Lear benar-benar bersama dengan orang lain. Mungkin aku juga akan menjadi seperti Duan Muyu itu dan berhenti percaya pada cinta. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Untungnya Lear tidak mengecewakan saya. Kasih sayang Qin Yu untuk Lear tumbuh lebih dalam. Paman Lan, ayo pergi. Qin Yu menarik napas panjang dan kemudian berkata kepada Paman Lan. Paman Lan tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian meraih tangan Qin Yu. Sama seperti ini mereka berdua menghilang dari Mystic Palace. Jiang Lan sebagai seseorang yang telah sepenuhnya memahami hukum spasial, sangat mudah baginya untuk membawa seseorang bersamanya dan berteleportasi. Qin Yu merasa bahwa pemandangan di depannya sudah mulai berubah menjadi tepi kolam. Pada saat ini Jiang Lan juga berdiri di samping Qin Yu. Tepat ketika Qin Yu hendak bertanya pada Paman Lan tentang di mana ini, dia mendengar suara, "Alian Liu Xiang, kalian berdua berhentilah bercanda." Suara yang dia dengar dalam mimpinya selama ribuan dan puluhan ribu kali sekali lagi didengar oleh Qin Yu. Mendengar suara itu hati Qin Yu yang tangguh dan tahan lama langsung meleleh. Putri, kamu tidak perlu malu. Saya mendengarnya dengan jelas sebelumnya. Anda bergumam tentang Qin Yu, saya pasti tidak salah dengar. Putri, ada apa? Pada saat ini Qin Yu tampaknya telah memasuki keadaan gila. Selangkah demi selangkah dia berjalan menuju pintu masuk halaman. Air mata meteorik di jiwanya bergetar tanpa henti. Belum pernah aku bisa merasakan begitu jelas bahwa kamu ada di depanku. Qin Yu bergumam dengan suara rendah. Di sisi lain dari pintu masuk halaman, Lear yang mengenakan gaun putih juga berjalan menuju pintu masuk halaman. Tetesan air mata tunggal di jiwanya juga bergetar. Sensasi itu begitu jelas, begitu jiwanya menembus. Setelah kembali ke alam ilahi, dia tidak pernah berhasil merasakan keberadaan Qin Yu. Satu langkah, dua langkah, pada saat tertentu, tatapan Qin Yu dan Lear keduanya menembus halaman.
Mereka melihat satu sama lain. Saat ini tak terkendali kedua mata mereka mulai menjadi lembab. Qin Yu membuka mulutnya, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata yang dia simpan di dalam hatinya selama beberapa ratus ribu kata, pada saat ini dia tidak dapat mengucapkan satu kata pun. Lear juga sama, dia menggerakkan bibirnya tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menatap satu sama lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa sadar Qin Yu dan Lear berjalan satu sama lain. Dorongan yang sepertinya berasal dari jiwa begitu saja keduanya mulai saling berpelukan. Mereka saling berpelukan dengan sangat kuat. Seolah-olah mereka mencoba untuk membungkus orang lain sepenuhnya ke dalam dada mereka untuk menjadi satu dengan mereka. Melihat pemandangan ini Jiang Lan mulai tersenyum dengan senyum gembira. Hanya di matanya jejak air mata berkedip-kedip. Kedua pelayan alien dan Liu Xiang menutup mulut mereka dengan tangan karena syok. Jiang Lan segera meminta kedua pelayan itu mundur dari sini. Dengan tenang Jiang Lan juga pergi. Pada saat yang sama ia memerintahkan untuk tidak mengizinkan siapapun masuk dan mengganggu Qin Yu dan Lear. Periode waktu ini milik Qin Yu dan Lear. Qin Yu erat memeluk Lear. Berkali-kali dia mencoba memeluk Lear ke dadanya lebih erat lagi seolah-olah dia takut Lear akan meninggalkannya sekali lagi. Setelah waktu yang lama atau mungkin hanya sesaat, Qin Yu dan Lear mulai secara bertahap melonggarkan pelukan mereka. Qin Yu menunduk dan melihat ke Lear yang tetap di dadanya. Lear mengangkat kepalanya dan melihat ke Qin Yu. Qin Yu tiba-tiba perlahan menundukkan kepalanya dan mencium tetesan air mata di sudut mata Lear. Namun ini menyebabkan jumlah air mata di mata Lear meningkat. Wajah Lear dipenuhi dengan senyum bahagia. Lear tiba-tiba berjinjit dan kemudian mencium bibir Qin Yu. Qin Yu terkejut. Dia kemudian juga mulai mencium Lear. Bibir dan lidah mereka saling terkait. Setelah sekian lama, bibir mereka akhirnya terpisah. Lear, Qin Yu akhirnya berbicara. Kakak Qin Yu, awalnya saya berpikir bahwa saya harus menunggu puluhan juta tahun atau bahkan miliaran tahun. Tidak pernah saya harapkan bahwa kakak laki-laki Qin Yu, Anda akan, wajah Lear dipenuhi dengan kebahagiaan. Qin Yu menatap Lear. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pada saat ini Qin Yu merasa bahwa setelah memiliki Lear itu sama dengan memiliki seluruh dunia. Namun jika dia kehilangan Lear maka seluruh dunianya akan dipenuhi kegelapan. Untuk Anda saya bisa memberikan segalanya. Karena jika aku kehilanganmu maka aku juga akan kehilangan segalanya. Qin Yu sekali lagi mulai memeluk Lear dengan erat. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.